Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfazu ayyid nahdlatal watan fil alamin bihaqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang 3 tingkatan puasa orang-orang yang melaksanakan puasa. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung Ramadan. Namun tidak semua Muslim yang melaksanakan puasa mendapat ganjaran yang sama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dalam kitab tersebut, beliau menyingkap tentang rahasia-rahasia puasa Ramadan. Namun, di awal uraiannya, beliau mengungkapkan tentang tingkatan puasa bagi orang-orang yang berpuasa. Tingkatan yang pertama adalah shaumul umum, puasa orang awam pada umumnya, yaitu menahan lapar dan haus, menahan diri dari rasa ingin makan dan minum, serta menghindari hubungan badan bagi orang yang sudah bersuami istri, yang sudah menikah. Nah, puasa pada tingkatan ini adalah tingkat yang paling rendah. Dan meskipun puasanya sah, karena secara lahiriah rukun dan syarat sudah terpenuhi, namun masih rentan dengan pembatalan nilai-nilai puasa itu sendiri. Dalam artian masih terbuka pintu yang sangat luas terhadap batalnya puasa yang dilakukan akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota tubuh maupun oleh akal pikiran. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mewanti-wanti supaya kita tidak termasuk dalam golongan yang pertama ini. Rasulullah bersabda, "Malam yada qaula zur wal jahla wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak menjauhi qaula zur, perkataan dusta, wal jahla, dan hal-hal atau tindakan bodoh, wal amal bihi, dan perbuatan-perbuatan yang menyimpang, falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak punya kepentingan, tidak butuh, fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, terhadap hamba yang menahan makan dan minumnya. Dalam artian Allah tidak punya kepentingan terhadap puasa hamba tersebut. Nauzubillah summa nauzubillah. Semoga kita bukan termasuk dalam tingkatan yang pertama ini, yaitu orang yang berpuasa hanya mendapat lapar dan hausnya saja tanpa mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang telah dijanjikan. Kemudian tingkatan yang kedua adalah shaumul khusus, yaitu puasa orang-orang khusus. Di sini puasanya adalah selain menahan lapar dan haus dan juga hasrat seksual, juga menahan segala hal yang bisa dilakukan oleh panca indera, hal-hal yang tercela dan dimakruhkan. Jadi puasanya bukan hanya menahan lapar dan haus serta hasrat seksual, tapi pandangan, pikiran, perbuatan, perkataan semuanya bisa ditahan. Nah, ini adalah puasa golongan orang-orang yang soleh. Ada 6 perkara yang harus dilakukan untuk mencapai tingkatan yang kedua ini. Yang pertama adalah menahan pandangan dari hal-hal yang dicela dan dimakruhkan. Kemudian yang kedua adalah menghindari perkataan yang sia-sia, seperti mengumpat, berkata keji, ghibah, mengadu domba, dan sejenisnya. Kemudian yang ketiga adalah memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta memperbanyak membaca Al-Quran. Yang keempat adalah menghindarkan
semua panca indera atau anggota tubuh yang lain dari perbuatan-perbuatan tercela, seperti misalnya mendengarkan perkataan-perkataan yang tidak baik. Kemudian yang kelima adalah tidak memperbanyak makan ketika berbuka, yang menyebabkan perut menjadi penuh dan menghilangkan semangat untuk beribadah. Yang keenam, yang terakhir adalah selalu cemas dan berharap. Cemas di sini, pahala puasanya tidak diterima sehingga takut melakukan hal-hal yang dicela dan dimakruhkan. Berharap di sini karena berharap mendapatkan pahala ganjaran yang diberikan oleh Allah. Jadi dia selalu semangat untuk melaksanakan hal-hal yang baik selama melaksanakan puasa Ramadan. Nah, jika seseorang yang berpuasa mampu melakukan 6 perkara ini, maka dia termasuk dalam tingkatan puasa orang-orang yang soleh. Kemudian yang ketiga adalah saumu hususil khusus, puasa orang yang paling khusus. Tingkatan ini hanya bisa dilaksanakan atau hanya bisa dicapai oleh para rasul, para anbiya dan para waliullah. Karena selain puasa menahan lapar haus, menahan hasrat seksual, memelihara panca indera dari segala hal yang dicela dan dimakruhkan, puasa ini juga memfokuskan segala pikiran itu hanya kepada Allah. Yang dilakukan hanya zikir dan fikir. Zikir tentang keagungan-keagungan ciptaan Allah, kemudian fikir tentang keajaiban-keajaiban dari segala takdir yang telah ditentukan oleh Allah. Sehingga ketika selesai berpuasa, jiwanya seperti direstart. Semakin semangat untuk melaksanakan ibadah dan menambah ketakwaan serta keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk dalam golongan, minimal dalam golongan tingkat puasa yang kedua. Dan jika memang kita pernah melaksanakan kesalahan selama bulan puasa ini, sebelum Ramadan betul-betul meninggalkan kita, mari kita bertaubat dengan taubat nasuha. Karena taubatnya seorang pendosa itu lebih baik daripada sombongnya seorang ahli ibadah atas ibadahnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.